Sadar nggak sih, kalau jadwal rilis game besar belakangan ini, isinya cuma judul-judul yang udah pernah kita mainin 10 atau 20 tahun lalu? Dari Resident Evil, Silent Hill, sampai The Last of Us yang dirilis ulang berkali-kali. Pertanyaannya, apakah developer game sekarang udah benar-benar kehabisan ide baru sampai harus jualan nostalgia terus? Atau jangan-jangan kita sebagai pemain yang justru maksa mereka buat nggak mau ambil risiko? Hari ini, kita bongkar alasan kenapa era remake dan remaster nggak bakal berhenti dalam waktu dekat. Halo semua, selamat datang di Gamer Aku IO. Tahun 2024 sampai 2026 ini bisa dibilang sebagai era emas sekaligus era malas buat industri game. Di satu sisi, kita senang bisa mainin game masa kecil dengan grafis yang lebih jago dari dunia nyata. Tapi di sisi lain, muncul rasa khawatir, mana IP baru yang revolusioner? Hari ini, kita bakal bedah tuntas kenapa fenomena ini terjadi, dari sisi cuan perusahaan sampai misi penyelamatan sejarah game. Bikin game AAA zaman sekarang, itu biayanya udah kayak bikin film Marvel, bisa tembus triliunan rupiah. Kalau developer bikin game baru atau new IP, risikonya gede banget. Kalau nggak laku, studionya bisa bangkrut besok pagi. Nah, remake atau remaster itu ibarat asuransi. Developer udah tahu kalau Resident Evil 4 itu pasti laku karena fansnya udah ada. Mereka nggak perlu lagi riset pasar dari nol. Data menunjukkan kalau game remake rata-rata menghasilkan cuan 2 kali lipat lebih banyak daripada remaster karena perubahannya yang total. Jadi, buat mereka, ini bukan cuma soal malas, tapi soal cara bertahan hidup di industri yang makin mahal. Alasan kedua adalah pelestarian. Banyak game legendaris yang sekarang udah nggak bisa dimainkan, karena konsol aslinya kayak PS1 atau PS2 udah jadi barang antik. Remaster hadir buat mastiin game itu tetap playable di hardware modern, kayak PS5 Pro atau PC spek dewa. Selain itu, visi asli developer dulu sering terhalang sama teknologi yang masih kentang. Dengan teknologi ray tracing dan AI di tahun 2026 ini, mereka akhirnya bisa bikin game yang benar-benar sesuai dengan imajinasi awal mereka. Jadi, ini bukan sekadar poles grafis, tapi mewujudkan mimpi yang tertunda. Jangan salah, target remake itu bukan cuma bapak-bapak yang pengen nostalgia. Berdasarkan riset terbaru, 85% orang yang main remake atau remaster di tahun 2025 ternyata belum pernah main versi aslinya. Bagi gamer generasi Z atau Alpha, Gothic 1 Remake atau Max Payne itu adalah game baru. Developer ngelihat ini sebagai peluang buat memperkenalkan warisan mereka ke audiens yang lebih muda, tanpa harus bikin cerita baru yang belum tentu disukai. Istilahnya, mereka lagi nanam bibit buat fans baru lewat cara yang paling aman. Psikologi manusia itu suka sesuatu yang sudah familiar. Di tengah dunia yang makin stres, pemain seringkali nyari kenyamanan lewat game yang udah jelas bagus. Main game baru itu butuh energi buat belajar mekanik baru. Sementara main remake, itu kayak balik ke rumah lama, tapi versi renovasi mewah. Developer tahu psikologi ini, dan mereka manfaatin rasa haus kita akan rasa aman, dan pasti seru itu buat jualan produk mereka. Sekarang gue pengen dengar pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa satu game jadul yang wajib banget di remake karena grafis aslinya udah nggak layak tonton, tapi ceritanya juara? Terus, kalian lebih setuju developer fokus bikin IP baru yang beresiko, atau lanjutin tren remake game-game legendaris? Intinya, fenomena ini adalah gabungan antara bisnis yang hati-hati, kemajuan teknologi, dan permintaan kita sendiri sebagai konsumen. Selama kita masih semangat beli The Last of Us Part 1 versi entah yang keberapa, developer bakal terus ngelakuin hal yang sama. Tapi satu hal yang pasti, remake yang bagus harusnya nggak cuma jualan grafis, tapi juga ngasih jiwa baru ke game tersebut. Terima kasih udah bareng-bareng bedah industri game di Gamer Aku IO. Kalau kalian suka konten Deep Talk kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe. Gue pamit, selamat bermain lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya.